Anda kembali di iNews Today pemirsa bersama saya Syafaati Suryo dan rekan saya Pram Senjaya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ada seorang remaja perempuan yang sempat ramai diperbincangkan nih dari Kabupaten Bekasi. Pemirsa berdebat dengan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat soal kegiatan perpisahan sekolah yang berbayar. Ya, Deddy kemudian menyarankan agar remaja tersebut mengadakan perpisahan secara mandiri tanpa melibatkan sekolah dan merepotkan siswa lain yang keberatan. Rumah lagi. Iya, terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, tapi Pak. sekolahnya bu gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa dicicil. Iya, membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Seorang remaja perempuan dari Kabupaten Bekasi melayangkan kritikan terhadap Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kritikan tersebut berkaitan dengan penghapusan kegiatan wisuda dan penggusuran rumah di bantaran kali yang baru-baru ini digencarkan Deddy Mulyadi. Remaja perempuan itu menjelaskan alasannya mengkritik kebijakan gubernur terkait penghapusan wisuda di sekolah. Ia mengatakan perlu ada kegiatan perpisahan sebagai kenang-kenangan di masa sekolah. Kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Terakhir, ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Orang tua Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Usai videonya viral, kolom komentar pun dibanjiri beragam komentar warganet. Ada yang mengkritik, ada juga yang memberikan saran kepada orang tua agar menanamkan rasa prihatin kepada anak sejak dini. Logikanya nggak tepat. Gitu. Jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua. Karena sekolah sudah dibikin gratis. Kalau sekolah sudah dibikin gratis, maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran untuk sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan. Agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hebat. Tapi kalau sekolahnya ada outclass, pakai jaket, pulang sekolahnya motoran. Orang tuanya rumah aja nggak punya, digusur nangis-nangis. Ayo. Terakhir, Deddy Mulyadi pun menyarankan kepada remaja ini untuk mengadakan perpisahan mandiri tanpa melibatkan sekolah agar tak membebani orang tua soal biaya perpisahan. Ya sebenarnya ada ini bagus ya, berani speak up, berani berpendapat dan berbicara di depan publik, tapi berpendapat juga perlu riset yang mendalam. Ya, ada isinya pemirsa. Sebenarnya juga penghapusan dari perpisahan dan juga wisuda tadi juga bagus banget, tidak membebani keluarga yang lainnya seperti itu. Makanya baik banget tadi untuk tidak memihakkan atau tidak melibatkan pihak sekolah aja, sendiri-sendiri aja masing-masing. Lebih baik uangnya pemirsa untuk jenjang kuliah nanti ke depannya. Untuk kebutuhan yang lebih penting lagi. Ini masih soal Gubernur Jawa Barat pemirsa Deddy Mulyadi yang juga kembali mencuri perhatian publik. Ya, ia berencana mengatasi persoalan kenakalan remaja dengan menerapkan pola militer seperti yang diterapkan oleh Tiongkok. Melihat keberhasilan penerapan pola militer untuk mengatasi persoalan kenakalan remaja oleh Tiongkok, Pemprov Jawa Barat akan menerapkan hal serupa khususnya di Kota Depok. Hal ini menjadi wacana serius terkait penanganan kenakalan remaja yang terus berkembang di Kota Depok. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkapkan bahwa masih banyak ditemukan kasus anak yang terjerumus dalam kenakalan berat, seperti konsumsi obat-obatan terlarang, minuman beralkohol, bahkan narkoba. Pola militer bukan berarti wajib militer, melainkan pembinaan dengan disiplin dan struktur yang kuat sehingga anak-anak bisa kembali memiliki harapan, disiplin, dan semangat hidup. Nah itu kan diperlukan metodologi, selain metodologi kedokteran, kemudian psikologi, kemudian sosiologi kehidupannya, termasuk juga pola pendekatan militer. Nah kelihatannya kan Tiongkok itu saya lihat melakukan itu.
Sehingga anak-anaknya penuh harapan, kemudian energik, dan ini adalah masa depan. Dan kalau saya bicara dengan orang tua, itu tepuk tangannya kenceng banget. Artinya memang sudah menjadi keresahan. Enggak, bukan anak-anak di wajah militer, orang tua yang sudah tidak punya kesanggupan untuk mendidik anaknya karena anaknya nakalnya luar biasa, bisa diserahin ke kita. Gitu loh. Jadi tidak ada unsur pemaksaan. Kalau orang tuanya nggak boleh, kita nggak akan. Nantinya pola militer ini tidak akan dilakukan secara paksa. Jika orang tua tidak memberikan izin, maka sang anak tidak akan mengikuti program tersebut. Namun bagi orang tua yang sudah tidak sanggup lagi mengarahkan anak-anaknya, pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mengambil alih dan menerapkan pendekatan tersebut sebagai bagian dari solusi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, kalau Pram setuju gak nih dengan idenya KDM ini? Setuju gak ya? Setuju banget, Syafa. Kenapa? Karena apa? Karena biar anak-anak bisa melatih kedisiplinan dan juga tanggung jawab ke depannya nanti. Tapi sayangnya pemirsa, minusnya lebih adalah... kapok gitu ya? Iya, minusnya adalah ini sesuai persetujuan orang tua. Nah, lagi-lagi nih, bagaimana orang tua memanjakan si anak. Kalau kita lihat-lihat ya, ini ada generasi strawberry, generasi milenial, Z dan juga alpha. Ini karena siapa? Karena generasi-generasi sebelumnya mengajarkan untuk anak. Baik, ya, jadi parenting juga pola pengasuhan sangat penting ya untuk membentuk karakter anak dari kecil sampai dewasa. Benar banget pemirsa. Ya pemirsa, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti kembali menyuarakan kepeduliannya terhadap kondisi lingkungan, khususnya laut dan pantai Pangandaran, Jawa Barat. Nah, pemirsa, lewat unggahan emosionalnya pemirsa, ia menyoroti tumpukan sampah yang mencemari pantai saat mau mengajak anak-anak berenang di hari libur sekolah. Dirusak, diambil bibit-bibit lobster pakai alat-alat seperti ini. Manusia itu kenapa merusak? Nih, semoga lebih besar lagi ombak menggulung hal-hal seperti ini dan membawa sampah semua ke pinggir kembali. Melalui akun Instagram pribadinya, mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti mengaku marah karena pantai Pangandaran, Jawa Barat dipenuhi sampah. Padahal ia bertujuan mengajak anak cucunya berenang, namun malah disuguhi sampah yang berserakan di pantai hingga membuatnya merasa kesal. Ia mengingatkan bahwa sampah-sampah yang dibuang sembarangan, baik dari rumah, jalanan maupun tempat wisata, pada akhirnya akan bermuara ke laut. Dalam video berdurasi 1 menit 43 detik tersebut, Susi membersihkan sampah di pinggir pantai Pangandaran. Tak hanya soal sampah, Susi juga mengecam praktik ilegal seperti pengambilan benih lobster menggunakan alat-alat yang merusak ekosistem. Ia berharap agar ombak yang lebih besar bisa menggulung semua kerusakan tersebut dan menyadarkan manusia akan akibat dari perbuatannya. Susi Pujiastuti sendiri dikenal sebagai tokoh yang vokal dalam isu-isu kelautan dan lingkungan. Seruannya kali ini kembali menjadi pengingat keras akan pentingnya menjaga laut sebagai sumber kehidupan dan warisan bagi generasi mendatang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan.